Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yaitu perancangan kode etik profesi, tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT. Nah, pertama etika profesi IT itu merupakan sekumpulan panduan atau aturan dalam bertindak supaya dapat menciptakan profesionalisme pada ruang lingkup dan pekerjaan IT. Penting agar seorang ahli IT tidak menyalahgunakan ilmu yang telah diperolehnya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas adalah pertama rancangan kode etik. Yang kedua adalah tanggung jawab profesi IT. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi pelanggaran etika di bidang IT. Langsung saja kode etik. Poin pertama yaitu berkontribusi pada masyarakat dan kesejahteraan manusia dengan mengakui bahwa semua orang adalah pemangku kepentingan atau stakeholder dalam komputasi. Prinsip ini yang menyangkut dengan kualitas hidup semua orang, menegaskan kewajiban para profesional di bidang IT, baik secara individu maupun kolektif, untuk menggunakan keahlian mereka demi kepentingan masyarakat. Nah, kejujuran adalah komponen penting dari kepercayaan. Lanjut, poin ketiga adalah memperlakukan semua orang secara adil dan dengan hormat, serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan karakteristik seperti ras, agama, gender, disabilitas, usia atau asal negara. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak setiap individu tanpa memandang perbedaan karakteristik pribadi. Poin keempat adalah menghormati kerja keras yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah ide, penemuan, karya kreatif, dan artefak komputasi. Nah, untuk mengembangkan hal-hal ini tadi, memerlukan investasi atau kerja keras dari setiap pihak yang terkait. Jadi mereka yang menginvestasikan upaya tersebut berhak untuk mendapatkan nilai dari pekerjaan mereka. Oleh karena itu, profesional IT harus memberikan rasa hormat dan penghargaan kepada pencipta ide, penemuan karya, dan artefak komputasi tersebut, serta menghormati hak ciptanya, paten, rahasia dagang, perjanjian lisensi, dan metode lain yang melindungi karya penulis tersebut. Poin kelima adalah tidak terlibat dalam bentuk pelecehan apapun, termasuk pelecehan seksual atau perilaku intimidasi. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan kerja atau profesional yang bebas dari segala bentuk pelecehan, baik fisik, verbal maupun non-verbal. Selanjutnya, pada poin keenam yaitu menghormati kerahasiaan. Profesional di bidang IT sering dipercayakan dengan informasi yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, profesional di bidang IT tersebut harus melindungi kerahasiaan, kecuali dalam kasus di mana terdapat bukti pelanggaran hukum, peraturan organisasi, atau pelanggaran kode etik. Selanjutnya pada poin ketujuh yaitu menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, properti mereka, reputasi, atau pekerjaan mereka melalui tindakan palsu atau berniat jahat, rumor, atau bentuk pelecehan verbal atau fisik lainnya. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghormati hak-hak individu lain dalam setiap aspek pekerjaan profesional. Kemudian poin ke-8 yaitu menghormati privasi. Nah, tanggung jawab untuk menghormati privasi berlaku dengan cara yang sangat mendalam bagi profesional di IT. Seorang profesional IT harus memahami berbagai definisi dan bentuk privasi serta memahami hak dan tanggung jawab yang terkait dengan pengumpulan dan penggunaan informasi pribadi. Profesional di bidang IT hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan yang sah dan tanpa melanggar hak individu dan kelompok. Dan harus diingat bahwa informasi pribadi tersebut harus sudah melalui persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Kemudian lanjut ke poin ke-9 yaitu mempertahankan dan meningkatkan kompetensi teknis bersama serta menjalankan tugas-tugas teknologi untuk orang lain. Profesional harus hanya mengambil tugas yang sesuai dengan kemampuan mereka, baik melalui pelatihan yang memadai maupun pengalaman praktis. Lanjut ke poin yang ke-10, yaitu mendukung rekan sejawat dan kolega dalam mengikuti kode etik ini, berusaha memastikan kode etik ini ditegakkan dan tidak membalas dendam terhadap individu yang melaporkan pelanggaran. Setiap profesional di bidang IT itu memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengikuti kode etik, tetapi juga membantu rekan-rekannya agar dapat mematuhi dan menegakkannya dengan benar. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan di mana pelaporan pelanggaran kode etik dapat dilakukan tanpa rasa takut akan balas dendam. Selanjutnya ke topik bahasan yang berikutnya yaitu tanggung jawab profesi IT di berbagai bidang. Yang pertama,
adalah tanggung jawab utama seorang profesional IT di bidang keamanan cyber. Nah, tanggung jawabnya adalah melindungi sistem, jaringan, dan data dari ancaman seperti serangan cyber, malware, atau pencurian data. Contohnya dari dalam kehidupannya sehari-hari adalah seorang profesional IT memastikan bahwa sistem perusahaan memakai perangkat lunak yang legal dan diperbarui secara berkala. Penggunaan perangkat lunak yang resmi dapat meningkatkan keamanan data secara signifikan. Kemudian tanggung jawab utama seorang profesional IT bidang privasi data yaitu harus memastikan bahwa data pribadi pengguna atau klien dilindungi dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Contohnya di kehidupan sehari-hari adalah dalam pengembangan aplikasi layanan kesehatan. Contohnya, seorang profesional IT memastikan bahwa data pasien dienkripsi selama pengiriman dan penyimpanan, sehingga akses dari data-data ini hanya bisa diakses oleh pihak-pihak yang berwenang saja. Berikutnya, tanggung jawab utama dari seorang profesional IT di bidang pengembangan perangkat lunak yang etis. Profesional IT harus memastikan bahwa perangkat lunak tidak disalahgunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan pengguna. Contoh kegiatan dalam sehari-hari adalah dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk rekrutan, seorang data scientist memastikan bahwa model tidak mendiskriminasi kandidat berdasarkan ras atau gender dengan menggunakan dataset yang beragam dan representatif. Kemudian, tanggung jawab utama seorang profesional IT di bidang kecerdasan buatan, profesional IT di bidang ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Contoh dalam penerapannya adalah dalam pengembangan model kecerdasan buatan identifikasi gambar contohnya, profesional IT memastikan akan menggunakan data yang legal dan memiliki izin pihak terkait. Kemudian lanjut ke topik bahasan selanjutnya yaitu pelanggaran etika yang terjadi di bidang IT. Nah, kasus pertama yang akan diangkat adalah kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021, tepatnya pada Mei 2021, di mana data pribadi sekitar seluruh penduduk Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum hacker. Insiden ini menyoroti risiko besar dalam pengelolaan data kesehatan dan pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat. Kasus ini telah mengindikasikan kelalaian dari kode etik yang telah dibahas tadi, yaitu poin 1, 6, dan 8. Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan peningkatan sistem keamanan data melalui audit berkala, penggunaan teknologi enkripsi canggih, dan pelatihan tenaga IT itu sendiri untuk mengurangi resiko kebocoran serupa di masa depan. Kemudian kasus kedua yang diangkat adalah kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS di tahun 2024, tepatnya pada 20 Juni 2024. Indonesia digemparkan dengan insiden kebocoran data yang melibatkan PDNS. Serangan cyber ini yang menargetkan PDNS dilakukan dalam bentuk ransomware dengan nama Brandkeeper Ransomware. Nah, serupa dengan kasus sebelumnya, kasus ini telah mengindikasikan kelalaian lagi dan pelanggaran dari kode etik poin 1, 6, dan 8. Solusi untuk kasus ini adalah melakukan peningkatan sistem keamanan data dan pelatihan tenaga IT untuk mengurangi risiko kebocoran serupa di masa depan. Kasus ketiga yang diangkat adalah kasus pelanggaran hak cipta oleh Stability AI dan Midjourney pada tahun 2023. Kedua perusahaan tersebut tadi, yaitu Stability AI dan Midjourney, dituntut terkait legalitas karya dan proses penciptaan karya tersebut oleh mesin generatif AI. Penggunaan data-data tersebut dianggap ilegal oleh sebagian institusi dan seniman karena digunakan tanpa izin dari pembuat karya. Nah, kasus ini telah mengindikasikan kelalaian dari kode etik dari poin 1 dan poin 4. Solusi dari kasus ini adalah menerbitkan regulasi yang jelas terkait data latih yang digunakan dalam pengembangan AI. Perusahaan juga harus lebih transparan terhadap data yang digunakan dan memberikan pemilik karya kompensasi yang sepadan atau yang telah disepakati. Kemudian dari proses analisis yang telah kita lakukan tadi dapat kita tarik kesimpulan yaitu bahwa kode etik dan tanggung jawab profesi di bidang teknologi informasi atau bidang IT sangat penting untuk memastikan bahwa para profesional IT bertindak dengan integritas, kejujuran, dan menghormati hak-hak individu serta masyarakat luas. Kode etik profesi yang dirancang dengan baik akan memberikan panduan bagi para profesional IT dalam menghadapi tantangan etika yang muncul serta membantu mereka untuk mewujudkan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional di bidang IT. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.